Yasin ini Nabi Muhammad SAW. Yasin nama Nabi SAW. Yasin nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan nama-nama Nabi. Toha, Al-Mustafa, Yasin itu nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kuasa Allah. Inama amaruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin berfirman bahwasanya apabila Allah menghendaki sesuatu, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi. Inama amruhu idza arada syai'an. Enggak ada sesuatu yang menghentikan. Kalau kita manusia mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi likulli syai' lillah fillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya siapa kita menghidupkan sunnah Rasulullah maka akan mendapatkan kecintaan Rasulullah. Siapa kita mendapat kecintaan Rasulullah, Nabi katakan akan berkumpul denganku di surga. Akan berkumpul orang yang alim, yang pandai akan hadis Rasulullah yang dikatakan sunnah tersebut dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita min ahlil jannah. Yang pertama, al-fakir hormati Ustadz Haji Sam, mata'an Allah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustadz Ajma'in, mudah-mudahan setafiahkan badan, dimanfaatkan ilmu dunia akhirat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah majelis Az-Zahrani, mudah-mudahan digabul hajah, dijadikan Allah Subhanahu wa taala alim, mengerti ilmu yang naf'an, bermanfaat dunia akhirat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, apa arti daripada la haula wala quwata illa billah? Allah Subhanahu wa taala la haula, dia Allah, kuasa dari Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang kita kuasa, yang kita mampu. Manusia disifatkan Allah Subhanahu wa taala, Allah mensifatkan diri Allah sendiri. Kalau kita disifatkan Allah, la haula di sana arti la haula wala quwata berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan daya, kekuatan kepada makhluk kita manusia. Allah berikan
kesempurnaan bentuk kita makhluk manusia itu kuasa Allah. La haula, dia Allah subhanahu wa ta'ala yang kuasa. Ila billah, dan berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala kuasa. Al-aliyil azim, dan Allah yang maha tinggi dan maha kuat. Allah jadikan makhluk kita ini, Allah jadikan semisal batu. Batu itu benda mati. Kita melihat batu ini, kita ngerti batu benda mati. Batu nggak hidup. Terus apa segala sesuatu yang disifatkan mati. Hidup kita akan ketemu umur. Ya, berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini seperti hidup. Hidup nggak selalu hidup, ada mati, tapi berserahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kapanpun hidup. Hidup kita di sini, Allah menjadikan langit, bumi dan seisinya itu kuasa Allah. Dan yang menghidupkan, yang mematikan kuasa Allah. Yang memberikan nafas, yang membuat manusia hidup, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada segala sesuatu itu tanpa dikehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Yasin, Yasin ini Nabi Muhammad SAW. Yasin nama Nabi SAW. Yasin nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan nama-nama Nabi. Toha, Al-Mustafa, Yasin itu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kuasa Allah. Inama amaruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yasin berfirman bahwasanya apabila Allah menghendaki sesuatu, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi. Inama amruhu idza arada syai'an. Tidak ada sesuatu yang menghentikan. Kalau kita manusia mati. Kalau kita manusia terkadang tidur. Tidur. Orang enggak melek terus, orang enggak buka mata terus, terkadang orang tidur. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang susah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang bahagia. Pada dasar orang itu tidur, orang itu susah ataupun bahagia, itu hidup. Nah, Allah jadikan batu benda mati. Batu Allah jadikan, bahkan batu yang dimaksud itu juga pun batu nanti bahan bakar neraka. Jadi batu ini luar biasa. Batu ini Allah jadikan batu juga bahan bakar neraka. Itu diantara kuasa Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang maha kuat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakadha dikatakan manusia ini terus mati, Allah yang menentukan ajal. Terus seorang itu ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala ahlil jannah, masuk surga, Allah yang menentukan. Terus Allah berikan segala sesuatu kebaikan di dunia ini, ya Allah yang tentukan. Iradah, ketentuan Allah itu termasuk daripada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang kita, maka di saat kita mengucapkan lafaz la haula wa la quwata illa billah, di sana seorang hamba itu dilihatnya Allah subhanahu wa ta'ala hamba. Jadi kalau kita faham la haula wa la quwata illa billah tersebut, itu yang dikatakan kita hamba Allah
Subhanahu wa ta'ala. Seperti Sayyidina Rasul, seperti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ana abduhu wa rasuluh. Aku hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal nabi, dan Nabi sallallahu ini, Nabi Muhammad ini orang yang paling utama, manusia yang paling utama, berarti makhluk Allah yang paling utama manusia. Di antara manusia-manusia Allah jadikan utusan, Allah jadikan rasul, sebagian Allah jadikan orang pilihan, al-anbiya, nabi. Dan terus di antara mereka itu nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang Allah tentukan dia seorang manusia, dia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan manusia biasa. Kenapa? Karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di saat kita menahan an-nafas, menahan kita untuk memerangi hawa nafsu, melihat kehidupan dunia ini dengan kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perbedaan pendapat alim ala ulama tentang harta dan dunia. Ya, jadi dunia dan harta ini satu dalam apa? Dalam keprihatinan, kesusahan, perkara-perkara yang Allah haramkan. Nah, sedang apa kebaikan segala nikmat yang Allah berikan. Misal di saat kita menyerahkan hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan goal mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan akan Allah berikan kuasa, akan Allah berikan kekuatan seperti siapa seperti Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beruntung. Terus dikatakan, apa sih yang dikatakan illa billah? Kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini berpulangnya kepada Allah. Allah ciptakan segala sesuatu, itu kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terus gerakkan segala sesuatu, itu benar Allah gerakkan. Lah bagaimana? Wallahu a'lam. Karena sifat yang digerakkannya Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sifat kita makhluk. Jadi kita ini membuka mata, Allah yang buka mata kita. Kita ini menutup mata, Allah yang buat mata itu kedip-kedip. Kita ini mendengar segala sesuatu yang haram atau yang halal, yang makruh atau yang subhat, yang apa segala sesuatu manfaat atau mayanfaat atau enggak bermanfaat, semua atas dasar kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita melangkah kemana tempat kaki ini ngeberkahkan atau membawa musibah, bagaimana tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali satu yang dilihat Allah, hati. Maka Allah katakan bahwasanya Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Di sana itu Yasin galbahul Quran, hatinya Al-Quran Al-Karim. Di sana Allah memang Allah katakan Al-Quran ini penentu. Tapi Allah terus katakan bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ini utusan. Allah berikan kuasa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menuntun kita, untuk menjadikan pendengaran mata, pendengaran telinga, penglihatan mata kita menjadi sesuatu yang benar-benar lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, segala sesuatu yang Allah jadikan, wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Allah katakan, Allah jadikan bumi, Allah jadikan gunung-gunung itu, Allah jadikan tempat yang tinggi, yang mudarat, yang lebih daripada tempat yang rendah. Kenapa? Kau akan capek andai kata kau daki gunung itu, dan kau tetap akan menemukan maksiat di sana, dimanapun tempat. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terang cahaya itu, lampu itu, dengan daya itu lampu, berapa voltase itu lampu, Allah yang memberikan kuasa. Naam. Kenapa? Karena untuk apa lampu itu? Hanya untuk seorang hamba yang ia masih bernafas di dunia ini. Begitu begitu mati, sia-sia sudah. Gak ada lagi lampu itu akan menerangi matanya sampai sepegel-pegelnya mata, gak akan pernah bisa melihat lagi cahaya seperti kita berkumpul di sini dengan cahaya lampu-lampu ini. Semua kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mengatakan seorang hamba inilah haula, berserah diri kepada Allah.
Jadi dia mengerti bahwa dia itu lemah. Dia belum ngerti dia melakukan dosa dulu. Makhalal khata, dia ngerti dulu dia ini salah. Orang yang nggak pernah mampu, orang yang lemah, orang yang nggak pernah memiliki segala sesuatu, orang yang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus orang ini mengetahui dirinya, kesalahan-kesalahannya dan istighfar terus orang ini istighfar, dan untuk menghancurkan dosa hadza fulan, seorang ini apa? Dengan ia mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan salawatul rasul, salawat terus ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semua ijabatu doa, semua doa itu akan didengar Allah Subhanahu wa taala. Walau kau berserah kepada Allah, tapi kita harus nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Azim, Allah yang maha kuat. Kita ini enggak ada kemampuan hidup. Hidup ini pada saja kuat. Orang kalau ngerti hidup ini kuat. Kalau hidup kita nggak kuat, ya kita mati. La kuat zahir, la kuat batin. Mungkin iman kita yang lemah. Ya, haram, nggak boleh. Kita harus punya iman yang kuat. Berarti hidup harus kuat. Hidup harus kuat. Dengan apa, Habib? Dengan gangguan nafsu. Maka dikatakan jihadun nafas. Kita ini memerangi hawa nafsu ini jihad paling besar itu. Kenapa? Karena ancamanmu nanti di akhirat akan mendapatkan azab benar, azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena lengah. Karena apa? Dia nggak tahu kesalahannya. Karena apa? Dia selalu merasa benar. Orang yang selalu kurang bersyukur kepada Allah, naudzubillah min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan hil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Nur yang menyatakan kalam-kalam ilahiyah, wahyu demi wahyu Al-Qur'an Al-Karim tersebut, yang Allah hanya Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wallahu a'lam bimuradi. Dikatakan kalau kita ngerti huruf yang tiga itu alif hanya karena hamzah, wallahi andai kata kau panjangkan satu harakat akan terbaca dua harakat. Andai kata kita tambahkan lagi akan terbaca terus kata wa kata. Ya, tapi kita pada dasarnya wallahu alam, kita nggak ngerti. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengetahui di dunia ini tentang segala sesuatunya ilah tentang Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena segala hubungan kita, apa yang kita pikirkan, berserahnya kita kepada Allah. Begitu kita mengetahui illa billahil aliyil azim, kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Kuat Allah Subhanahu wa taala ini bukan kuat seperti kita, bukan kuat seperti gunung-gunung itu yang ketika hancur meletus, bukan seperti kiamat yang Allah jadikan yaumul jum'ah itu, bukan. Tapi segala yang rajanya diraja itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kita kekuatan dan lebih daripada sekedar kekuatan biasa. Kenapa? Karena Al-Qur'an Al-Karim. Karena Al-Qur'an Al-Karim Allah terus katakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu kita berserah kepada Allah, kita menyatakan segala sesuatu itu lillah, karena Allah. Berarti apa? Hubungan hati kita dengan segala sesuatu, daripada hati kepada tangan, hati kepada mata, hati kepada telinga, hati kepada kaki, dan sehingga kemana niat. Innamal a'mal binniyah. Apa yang diniatkan itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini melihat segala sesuatu dengan ketajaman basirah, dengan pandangan yang Allah telah berikan sir. Kenapa? Karena selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan mendapatkan bahagia dunia akhirat, kenapa? Karena ia selalu mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti siapa yang ucap seperti itu? Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hidup, apa sih yang kita dapatkan dalam dunia ini? Amal. Bukan amal sekedar amal. Al-ilmu, bukan ilmu sekedar ilmu. Amal di sana amalun saleh. Laisal amalu taleh. Amal yang diterima Allah, yang ada salak, ada bersambungan langsung ila hadratillah,
Dan ketika kita melakukan amal tersebut, Allah tulis fil lahil mahfuz, di lahil mahfuz. Dan ini orang yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala amalnya diterima di sisi Allah. Nah, sedang apa orang yang taleh, yang ditolak? Karena apa? Karena hati. Bukan masalah besar. Karena berserahnya seorang hamba kepada Allah ini enggak susah, tapi sebaliknya orang yang melawan kepada Allah, jahil kepada Allah, yang zalim, segala apa amal-amal buruk yang dikerjakan, sesungguhnya orang ini telah menyambungkan rusaknya hati dengan hati seorang yang ihsan hatinya, yang baik hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, rugi terus. Kenapa? Karena kebaikan amal-amal itu yang dilihat Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Zat Allah Subhanahu wa taala enggak melihat wajah kita, kau seperti apa. Wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersungguh-sungguh Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, dikatakan Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menurut pandangan Rasulullah melihat kita umat Nabi Muhammad SAW ini daripada apa? Amal kita. Amal perbuatan kita, bagaimana kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan segala perbuatan, termasuk ta'limul muta'alim, belajar. Kenapa? Karena fardhatun 'alal kulli muslimin wal muslimat. Hukumnya ini enggak bisa enggak. Haram surga. Andai kata kita enggak ngerti agama, Allah haramkan surga. Mau agamanya Islam udah, Islam double 9 udah, tetap enggak bisa. Harus alim, harus mengetahui ilmu. Kenapa? Akan tertitip haram ya diri orang ini karena ia tinggalkan kewajiban, enggak menggugurkan kewajiban sebagai mukmin untuk talabul ilmin, untuk mencari ilmu. Apa ilmu ini? Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, iya. Karena orang yang enggak meminta segala sesuatu, ini orang aneh, dia harus minta kepada Allah. Apa hukum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Kalau enggak minta mau kemana? Apa hukum kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita enggak mau menjadi, mau jadi apa? Segala amal perbuatan kita ini karena kita mengharapkan. Kita mengharapkan. Kenapa? Karena sifat kita makhluk ini makhalul khata' wa nisyan. Kita tempatnya salah dan dosa. Dan seberuntungnya orang yang Allah berikan rahmah di hatinya, yang Allah berikan rasa sayang di hatinya. Kenapa? Karena hatinya selalu sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu maknanya, artinya bahwasanya Allah yang mensifatkan makhluk, Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk dan kita sebagai makhluk. Ila billahil alil azim, dan kita akan berpulang kepada Allah, dan kita akan mati, tapi pada dasarnya kita hidup, berpindah ke alam barzah. Berserah diri kepada Allah, kita menyatakan aku mati. Berserah kepada Allah, ngerti bahwasanya akan datang ajal. Seperti itu hikayah hidup manusia, perjalanan hidup manusia yang Allah tentukan, iradah, ketentuan Allah, takdir minallah. Itu ketentuan Allah. Qudratu ilahiyah, itu yang Allah tentukan. Apa yang kita temui di dunia ini dan apa yang enggak akan kita temui di dunia ini. Bayangkan. Wa na'udzubillah, jangan sampai kita enggak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu barakah. Itu yang dikatakan penyelamat Rasulullah SAW. Akan mendapatkan kita syafaatul uzma Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Ini Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i ini yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti dalam perahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mendapatkan keberuntungan apa? Yang selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kalau orang pandai bersyukur, naudzubillah min dzalik ya. Jadi kalau kita ini orang ngegantung kepada Allah, ada orang yang berlepas dari Allah. Kalau misal dia bukan beragama Islam, itu udah udah ke neraka. Tapi kalau Islam lebih dahsyat lagi. Jadi dikatakan bahwasanya Zabaniyah, malaikat Zabaniyah itu Allah buat malaikat dari cahaya. Allah buat cahaya itu dari cahaya Al-Mustafa, cahaya Rasulullah SAW. Allah buat cahaya Rasulullah SAW ini dari zatnya Allah. Dari zatnya Allah. Begitu itu
kita ini melihat cahaya-cahaya itu di akhirat nanti. Hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan kita di akhirat itu akan melihat cahaya-cahaya wali-walinya Allah. Kita akan melihat cahaya itu. Lah kita dari mana melihat cahaya itu? Dari air wudhu yang kita gunakan yang netes terbuang itu. Bukan yang nempel ke diri kita. Istimewa. Oh, umat Nabi SAW ini istimewa, spesial. Ya, Allah buat seperti itu. Nah, itu siapa wali-wali itu? Umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah pilih kita. Allah jadikan rombongan-rombongan itu orang-orang yang ada cahaya di wajah mereka. Begitu itu Az-Zabaniyah ini malaikat yang ngopain di neraka ini, dia yang al-gojo di neraka. Begitu malaikat Zabaniyah melihat ahli sajad, orang yang ahli dalam mengerjakan salat, ia akan melihat terus pandangannya kepada orang soleh ini. Selama pandangan malaikat itu melihat orang yang soleh ini, akan tambah terus bertambah hisab kepada ahli nar. Na'udzubillah. Itu azabul akhirah yang Allah berikan. Azab wa inna azabil syadid. Allah katakan kemuliaan kita karena ahlu tuqa, karena kita bertakwa, selalu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Selalu mengatakan yang Habib katakan tadi, la haula wala quwata illa billah hilalil azim. Wah, ini luar biasa. Orang enggak mempan disetrum ini. Ada orang kok enggak mempan disetrum. Kenapa? Karena ia berserah kepada Allah. Sebaliknya kalau ia ngikutin setan ya. Kalau orang sesat, nah sama aja ya, cuman ini lainnya. Kenapa? Karena lillahi ta'ala. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala jadikan siang itu seperti itu, dan nanti di akhirat itu Allah akan kumpulkan orang-orang jahil, orang-orang zalim, orang-orang munafik itu Islam tapi dia enggak benar di neraka. Allah Subhanahu wa taala berserah terus kepada Allah. Enggak apa-apa kita ke neraka, enggak apa-apa. Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lillahi ta'ala, karena lillahi ta'ala. Kalau orang berserah kepada Allah, ia akan Allah terima amal perbuatannya, la fid dunya la fil akhirah. Rabi'atul Adawiyah dikatakan seorang perempuan. Seorang perempuan ini yang ia mau untuk Allah masukkan ke dalam neraka. Andai kata itu kehendak Allah. Al-Insanul Kamil Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Sahib Maulid Simtud Durar, mengatakan andai kata di surga nggak ada kanjeng Nabi Muhammad, Habib Ali nggak mau masuk ke dalam surga. Begitu. Dikatakan banyak alim ulama untuk kita ikuti, untuk kita berserah kepada Allah. Ini betul-betul menyerahkan zahir batin kepada Allah. Nggak ada manusia itu bisa berikan kita surga demi Allah. Nggak ada manusia bisa memberikan kita surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk melihat satu manusia ini. Dia Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini, dia manusia tapi bukan manusia biasa. Dia Nabi SAW ini ketika Allah jadikan 7 surga itu, andai kata Allah nggak jadikan 7 neraka, Allah mampu nggak jadikan 7 neraka. Kenapa Allah jadikan 7 neraka itu? Wa terutama darkil asfali minan nar, sampai Allah adakan jahanam itu. Kenapa? Karena orang yang di hatinya benci li habibina, kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini enggak berserah kepada Allah. Dia enggak pernah ngucap itu la haula wala quwata illa billah, enggak pernah. Allah mungkin. Karena sifat hati kita ini mati. Hati ini yang menghidupkan al-amal, perbuatan ibadah kita. Kalau hati ini cuma sekedar hati, Allah Muhammad, ngucap ini hati. Semua manusia, semua makhluk yang di neraka atau yang di surga. Tapi di saat berserah kepada Allah, ada sesuatu apa yang di sana dia ngerti. La haula wala, itu Allah Subhanahu wa taala yang jadikan kita makhluk. Illa billahil aliyil azim, dan akan kita berpulang kepada Allah. Hati itu berbolak-balik. Hati ini mukalib, berbolak-balik, dakduk, begitu hati. Andai kata satu lompatan hati kita lupa kepada Allah, Allah maafkan. Jangankan lupa sehari,
sebentar itu Allah ampunkan. Kenapa? Karena andai kata kita lupa terus kepada Allah, kafir. Naudzubillah min dzalik. Lama nggak apa-apa, sehari nggak apa-apa, 2 hari nggak apa-apa, tidur. Ya, ada mati suri. Wallahu alam berapa ratus hari ini. Ya, ada mati suri. Oh, kita disifatkan di alam ini, alam zahir. Orang yang mati suri dia ke alam ruh. Ya, nah, itulah yang dikatakan segala kuasa Allah Subhanahu wa taala baru di sifat kita manusia. Batu ini luar biasa, batu Hajar Aswad di Mekah Al-Mukarramah. Ini Haji Sam pernah ke sana, yang haji udah pernah ke sana ngelihat tuh batu hitam. Yo, dulu katanya warnanya putih. Wallahu alam, ini ahli tarikh yang ngerti. Itu di kitab-kitab kalau belajar ngerti. Apa segala sesuatu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa segala sesuatu tentang diri kita. Tentang diri kita, kuku kita. Tentang apa? Kaki kita. Bagaimana masuk ke kamar mandi, bagaimana kita mandi. Segala sesuatu, bagaimana kita tidur. Bagaimana kita bangun dari tidur sampai kita mati. Itu diajarkan. Diberitahu cara-caranya Allah Subhanahu wa taala untuk kita bawa bekal di alam barzah nanti. Dan selalu Allah menyuruhkan kita untuk berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan terus kekuatan itu apa, Beb? Kekuatan itu hasil akhir kita nanti. Ini awal lemahnya kita, akhir nanti di surga insyaallah. Itu hasil maksud bahagia luar biasa. Siapa yang buat hati kita berbahagia? Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Kautsar itu surga, ya. Di sana di surga Aden ada satu telaga Kautsar. Itu semua di sana itu akan melihat telaga itu. Nabi SAW, Rasulullah SAW ini kalau kita melihat 2 mata Rasul yang akan kita lihat nanti di akhirat nanti, keberkahan daripada pandangan Rasulullah SAW ini sir yang akan menjadikan berkah pandangan kita di akhirat nantilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah. Allah berikan petunjuk untuk menuju jalan yang Allah ridhoi, bukan jalan yang mendapatkan murkanya. Jalan yang selalu berserah kepada Allah. Jalan orang-orang yang bukan melawan kehendaknya Allah. Orang kalau melawan kehendak Allah akan mendapatkan siksanya. Orang kalau pandai bersyukur kepada Allah akan mendapatkan ganjaran pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Hanya sedikit itu Allah jadikan itu segunung. Dikatakan misal di bulan Maulid misal kita nyumbang untuk acara Maulid, ya, itu dikatakan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan sedekah kita ini yang untuk Rasul SAW itu akan Allah ganti sebesar gunung Uhud, Jabal Uhud. Itu di antara keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini luas rezekinya. Banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya kita ini pintu-pintu hidayah. Bahkan hidayah ini rezeki yang luar biasa. Bukan di sini. Hidayah ini rezeki yang akan didapatkan hasil di akhirat nanti. Apa? Cahaya. Naam, iya, cahaya. Cahaya yang Allah berikan kepada hamba yang selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pandai bersyukur. Selalu dia dekat dengan kebaikan. Orang pintar ini, orang alim, orang yang pintar ini, orang yang ngerti, orang yang selalu mencari apa-apa yang baik daripada mencari apa-apa yang buruk. Orang yang pintar yang baik ini, orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan cahaya hidayah petunjuk Allah itu orang yang selalu berserah kepada Allah. Kenapa? Kalau ia berserah kepada selain Allah, berarti ia akan menemukan kekeras hatinya. Dia akan memandang dengan pandangan yang keras matanya. Ia akan mempunyai lisan mulut ini yang keras ucapannya. Dia akan punya telinga ini yang keras apa yang didengarnya. Kenapa? Karena dari sifat Allah Subhanahu wa taala, andai kita berserah kepadanya Allah, akan kita menjadi orang yang ihsan, yang baik. Tapi berpulang kepada selain Allah berarti syaitan, berarti iblis. Nauzubillah min dzalik.
Karena apa? Karena batu itu Allah jadikan dia hanya benda mati, dan Allah jadikan kita manusia ini makhluk yang hidup. Alhamdulillah kita nggak ditakdirkan Allah menjadi batu. Batu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Habib kok alhamdulillah. Karena kuasa Allah membentukkan kita di rahim. Ya, Habib ini ditaruh di rahim Umi Habib, ya lahir begitu. Alhamdulillah, bukan kuasa kita, bukan kehendak kita. Begitu kita mati juga itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cuman al-alim al-ulama memberikan pendapat segala yang buruk itu katakan dari iblis, laknatullah, dan apa yang baik-baik katakan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Andai kita pandai bersyukur ya, karena kita sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Andai kita orang yang lillahi ta'ala berserah kepada Allah, yang selalu mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua Sayyidina Umar. Dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab ini orang yang berani. Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu apabila mendengar Sayyidina Umar mendengar suara atau itu desahan apa kaki Sayyidina Umar itu, atau sedang di mana Sayyidina Umar, iblis di sana itu lari terbirit-birit iblis saking takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Karena apa? Karena tauhid, karena keyakinan Sayyidina Umar akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini hati kita hidup, jantung kita berdetak, ibarat hati itu Nabi SAW, dan jantung ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa pandangan kita kepada Nabi. Dengan apa kita bisa melihat Rasulullah? Dengan kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, andai Allah memberikan futuhul arifin, Allah buka hati ini untuk melihat beliau Rasul SAW ini, mungkin itu yang terbaik buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada segolongan manusia ini di akhirat nanti akan mendapatkan susah, akan mendapatkan sengsara, akan mendapatkan azab, akan mendapatkan naudzubillah bahkan kekal di neraka. Ya, ini kekekalan di neraka ini sifat yang nggak bisa sama sekali kita steril dari perkara-perkara yang ini nih, yang jahanam ini ya. Kenapa? Karena hati kita ini, kecenderungan kita bersifat kepada as-sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini apa yang kita lakukan ini karena kita dapat berkah doa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang khianat, yang ia ingkar janji, yang ia pendusta, yang disebut Rasulullah ini munafik, ini jauh-jauh dari sifat itu. Ini nggak bisa sembarangan. Kalau orang-orang yang Allah berikan di hati mereka ini bakal suatu keabadian di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa Allah terus memberikan satu pahala atas ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini? Kenapa? Karena batu itu, karena semua yang mati Allah berikan kuasa, Allah berikan kehendakmu wahai hambaku, karena sesuatu yang Allah jadikan yang bukan yang makhluk yang hidup, yang mati itu batu. Dan nanti Allah akan pisahkan di akhirat nanti al-insaniyah, sifat daripada manusia kita ini yang akan melihat babul jannah, pintu sorga kita. Itu yang dikatakan Allah akan rupakan segala sesuatu itu sesuai fitrah alal mawjud, bagaimana adanya. Dan kita mensifatkan Allah Subhanahu wa taala ini wajib mengatakan Allah ini ada. Iya, kenapa? Karena orang yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala ini hidup hatinya. Ia wajib mengatakan untuk dirinya jauh dari perkara-perkara yang mati. Nah, karena apa Allah berikan pahala? Karena itu yang mati-mati itu. Jadi kalau yang hidup kita masing-masing. Kalau yang hidup kita beribadah. Inna akramakum indallahi atqakum.
Bagaimana kita terlihat Allah Subhanahu wa taala bertakwa? Bagaimana Allah menjadikan himpunan kumpulan pahala-pahala kita seumur hidup itu dilihatnya Allah. Lah ini yang akan menjadikan seorang hamba itu akan diberi Allah Subhanahu wa taala mati husnul khatimah. Nah, kalau orang yang diberikan su'ul khatimah, ia seperti batu, dia mati, gak hidup selama di dunia hatinya. Berarti beb, kalau hati kita hidup karena Allah, iya. Jadi kita ini di dunia ini yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Lah berserah itu apa segala sesuatu akan diterimanya amal kita ya lillahi ta'ala. Kita nggak ngerti amal kita diterima atau enggak. Amal sebesar apa yang diterima seberapa kita nggak ngerti. Ya, segala sesuatu Allah yang tentukan. Dan la haula wala quwata illa billah hil alil azim ini termasuk daripada isim nama atau ucapan lafaz yang diantara ucapan-ucapan yang tinggi darajahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibarat satu beban pahala yang dibawa kita selama hidup, yang akan apa? Meringankan di akhirat nanti karena beban yang dibawa selama hidup. Ini tentang kuasa Allah, tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, tentang kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Terus dikatakan, dan apa terus detak jantung itu terus terhenti, insyaallah akan hidup di alam barzah, mendapatkan ruah luas barzah. Karena selama di dunia ia selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung orang yang lillahi ta'ala ini beruntung. Kenapa? Amal yang dikerjakan lebih mungkin diterima daripada orang yang enggak berserah kepada Allah. Banyak wiridan, banyak zikiran tapi enggak berserah, enggak lillahi ta'ala. Ya karena setan, karena dunia, karena harta. Nah, ini orang yang akan mendapatkan kucekan neraka nanti, akan mendapatkan hisab di akhirat nanti. Dan ini yang jauh daripada rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang diterima iman Islam ihsannya, yang dijadikannya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti bakal penghuni ahli jannah, ahli surga, yang akan mendapatkan ampunan di dunia ini dan di akhirat nanti, yang akan dititipkan hidayah, akan mendapatkan hidayah sehingga mati husnul khatimah, dan di akhirat nanti kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah golongkan kita orang yang akan berkumpul di akhirat kelak di Firdausil A'la, di Firdaus surga Nabi Muhammad SAW, melihat wajhur Rasul, melihat wajah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.